Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi segi 4 dan segitiga pada pokok bahasan memahami jenis dan sifat segi 4. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pertama membahas mengenai jenis-jenis segi 4. Nah, kalian perhatikan yang pertama di sini. Yang pertama di sini ini adalah gambar segi 4, ya. Nah, ini segi 4 beraturan atau persegi. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini bukan segi 4. Nah, kalian lihat di sini keterangannya di sini 4 garis ini sama panjang memang. Tapi ini terbuka atau tertutup? Nah, ini terbuka. Nah, di sini bukan segi 4. Kemudian selanjutnya, nah ini segi 4. Nah, mempunyai panjang dan lebar. Kalau punya panjang dan lebar, jadi ini segi 4 beraturan atau persegi panjang. Kalau yang ini jelas bukan segi 4. Ya. Kenapa? Karena dua segitiga ini sama besar dan sama bentuknya. Kemudian yang kelima ini segi 4. Nah, ini segi 4 beraturan. Bentuknya jajar genjang ini ya. Nah, selanjutnya ini juga segi 4. Nah, ini segi 4 beraturan atau trapesium. Kalau ini juga segi 4 yang ketujuh. Ini tapi segi 4 tidak beraturan ya. Karena ukurannya jelas beda. Nah, yang ini juga segi 4. Nah, ini segi 4 beraturan, ini belah ketupat. Kalau ini segi 4 juga, ini layang-layang ya, beraturan juga. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat segi 4. Nah, persegi atau bujur sangkar itu punya sifat-sifat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Nah, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar, ya kan? AB sejajar dengan CD. Nah, ini AB sejajar dengan CD. Kemudian AD sejajar dengan BC. Mempunyai 4 sudut, yaitu sudut A, ini sudut B, sudut C dan sudut D. Ini semua besarnya itu 90 derajat. Ya, ini 90 derajat. Bentuknya siku. Mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan. Nah, ini diagonal. Yang ini. Nah, membentuk silang ini adalah diagonal, berpotongan, tegak lurus atau siku-siku. Nah, siku-siku. Ini bentuknya siku-siku. Nah, AC ini, AC itu sama dengan BD. Nah, kemudian AC itu tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. Ini tegak lurus ya. Nah, mempunyai 4 simetri lipat, yaitu D dengan A. Nah, ini D dengan A dan C dengan B. Nah, ini kalau kalian lipat, nah ya, kemudian D dengan B, ini D dengan B, kemudian B dengan D dengan C. Nah, kemudian A dengan B dan C dengan A. Kemudian mempunyai 4 simetri putar. Nah, 4 simetri putar seperti ini. A, D, kemudian C. Nah, DC, kemudian C ini ke B, kemudian B ke A. Nah, ini B ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian sifat-sifat pada segi 4 persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang yang pertama mempunyai 4 buah sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, AB ini sama dengan CD. Kemudian AD itu sama dengan BC. Nah, misalkan kalau AB ini 4 cm, maka CD juga 4 cm. Nah, kalau AD ini 2 cm,
maka BC-nya juga 2 cm. Selanjutnya mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Nah, AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Kemudian mempunyai 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Semuanya ini siku-siku 90 derajat. Kemudian mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan dan mempunyai panjang yang sama. Nah, ini AC sama dengan BD. Ini AC ini sama dengan BD. Ya, seperti itu. Selanjutnya mempunyai dua simetri lipat. Kemudian mempunyai dua simetri putar juga. Nah, selanjutnya jajar genjang. Kalau jajar genjang itu mempunyai 4 buah sisi yang berhadapan sama panjang. AB itu sama dengan CD. Kemudian AD sama dengan BC. Mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Nah, mempunyai 4 buah sudut. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A ini besarnya sama dengan sudut C. Kalau sudut B besarnya sama dengan sudut D, ya. Selanjutnya jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, sudut A ditambah dengan sudut B itu sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Kemudian sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan sudut D ditambah dengan sudut A. Nah, jadi yang saling berdekatan ini itu besarnya 180 derajat. Nah, kemudian mempunyai dua buah diagonal yang saling berpotongan dan sama panjang ini, AC dan BD. Dan mempunyai dua simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Nah, selanjutnya belah ketupat. Kalau belah ketupat mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan CD. AB sama dengan CD, kemudian AD sama dengan BC. Kemudian mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Kemudian mempunyai 4 buah sudut. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini sudut A itu sama besar dengan sudut C. Kalau sudut B itu sama besar dengan sudut D. Kemudian mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus atau siku-siku. Nah, seperti itu ya. Kemudian mempunyai 4 simetri lipat dan putar. Nah, selanjutnya layang-layang. Yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. AD ini sama dengan AB. Kemudian BC sama dengan CD. Mempunyai sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut B itu sama dengan sudut D. Nah, kemudian mempunyai dua garis diagonal AC dan BD yang berpotongan tegak lurus dan panjangnya berbeda. Nah, tegak lurus di sini dan ini panjangnya beda diagonalnya ya. Kemudian mempunyai 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Selanjutnya trapesium sama kaki. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena kedua kakinya ini, kedua sisinya sama panjang, yaitu AD dan BC. Nah, yang pertama sepasang sisinya sama panjang, yaitu AD sama dengan BC. Kemudian sepasang sisi berhadapan yang sejajar, AB sejajar dengan CD. Kemudian mempunyai dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut A ditambah dengan sudut D dan sudut B ditambah sudut C itu jika dijumlahkan 180 derajat. Ini 180 derajat. Ini dengan ini juga 180 derajat. Kalau di total semua itu 360 derajat. Kemudian mempunyai dua pasang sudut
yang besarnya sama, yaitu sudut A itu besarnya sama dengan sudut B. Kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut D. Kemudian mempunyai dua buah diagonal yang saling berpotongan dan mempunyai panjang yang sama. Nanti diagonalnya ini juga panjangnya sama ya. AC dan BD. Kemudian T di sini ini adalah tingginya trapesium. Selanjutnya ada trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium siku-siku itu mempunyai sepasang sudut siku-siku. Nah, ini berada di sudut A dan sudut D. Nah, siku-siku. Kemudian sepasang sisi berhadapan yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD. Kemudian mempunyai dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut A ditambah dengan sudut D dan sudut B ditambah dengan sudut C itu sama-sama 180 derajat. Kemudian AD itu adalah tinggi trapesium. Nah, AD di sini juga tinggi trapesium. Nah, kemudian ada trapesium sebarang. Nah, panjang sisinya tidak sama. Sepasang sisi berhadapan yang sejajar, AB sejajar dengan CD. Nah, semuanya ini tidak sama panjangnya. Sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian mempunyai dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut D dan sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. T di sini ini adalah tinggi trapesium. Nah, sekarang kita membahas latihan soal dan pembahasan. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang. Yang pertama, tentukan panjang AD dan CD. Yang B, tentukan besar sudut ABC dan sudut CDA. Yang C, sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang. Dan yang D, sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Kita kerjakan dulu yang A. Panjang AD dan CD. Nah, AD ini sejajar dengan BC. Nah, sama-sama 8 cm. Dan CD ini sejajar dengan AB. Sama-sama 12 cm. Nah, kemudian kita menentukan besar sudut ABC dan sudut CDA. ABC mana? ABC, berarti yang ini. Kemudian CDA mana? CDA ini. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, ini besarnya 90 derajat. Siku-siku, ini membentuk sudut siku-siku. Jelas 90 derajat ya. Sekarang yang C, diagonal sama panjang itu AC ini. AC itu sama dengan BD. Kemudian ruas garis yang sama panjang, ya sama panjang apa? AD itu sama dengan BC. Ya. Nah, soal yang selanjutnya, perhatikan gambar belah ketupat berikut. Jika AD sama dengan 2X plus 5, AD yang mana? AD yang ini. Nah, AD ini 2X plus 5. Kemudian BC mana? BC yang ini, X plus 7. Dan sudut BCD ini BCD. Itu 60 derajat. Maka tentukan nilai X panjang sisi AD. Kita mencari panjang sisi AD yang ini tadi. Dan besar sudut BAD yang ini. Dan sudut ABC. Nah, yang ini. Kita mencari dulu yang A. Kita mencari nilai X. Nah, karena AD tadi sejajar dengan BC. Jadi AD sama dengan BC. AD-nya berapa? 2X plus 5. BC-nya X plus 7. Tinggal kita masukkan ya AD dan BC-nya. Nah, kemudian kita pindah ruas, 2X dikurangi X. Nah, di sini positif. Pindah ruas ke kiri jadi kurang. Yang di sini positif juga, pindah ke kanan juga jadi kurang. Jadi 2X dikurangi X itu X, 7 dikurangi 5 itu 2. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa nilai X-nya itu adalah 2. Sekarang kita mencari panjang AD. Nah, tinggal kita memasukkan saja. Tadi persamaannya apa? 2X plus 5. Jadi 2, X-nya kita ganti atau kita substitusikan dengan angka 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 5. Jadi 4 ditambah 5.
Nah, jadi panjang sisi AD ini adalah 9. Nah, setelah itu kita mencari besar sudut BAD. Nah, besar sudut BAD itu berhadapan dengan besar sudut BCD. Besar sudut BCD tadi berapa? 60 derajat. Jadi besar sudut BAD itu juga sama 60 derajat. Selanjutnya mencari besar ABC. Kita mencari ABC. Nah, kita lihat segitiga ABC. ABC ini kita lihat. Nah, ini saya beri tanda. Saya beri titik O. Kita gambarkan lagi aja di sini. A, B, C, ini O. Nah, kita mencari yang ini. Kita mencari ABC ini. Nah, kalau lihat di sini tadi sudut BAD dan sudut BCD itu 60 derajat. Nah, otomatis ini besarnya ini juga sama ini. Jadi nanti 60 derajat dibagi dengan 2. Kita mencari sudut BAO ini dan sudut BCO. Nah, itu 60 derajat dibagi dengan 2. Jadi ini besarnya 30 derajat. Nah, kita sudah tahu kan ini 30 derajat, baru kita mencari sudut ABC. Maka besar sudut ABC itu 180 derajat. Perlu kalian ingat bahwa seluruh besar sudut atau jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat ya. Kemudian dikurangi dengan sudut BAO ditambah sudut BCO. Jadi 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat berapa? Oh, 120 derajat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai X-nya tadi berapa? 2. Kemudian panjang sisi AD-nya berapa? 9. Besar sudut BAD-nya berapa? 60 derajat. Dan besar sudut ABC-nya 120 derajat. Seperti itu ya adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.